berdiri. Ya. Salam. Selamat pagi, Bu. Semua silakan. Ya, pada kesempatan ini kita akan belajar kembali pembelajaran Mahkamah Katolik. Pada kesempatan ini tema aku pribadi yang unik. Bukan kita pakai berdiri, mohon kesediaan. Satu orang pimpin dua. Amin. Harapan yang terbaik, engkau telah menciptakan kami sebagai murid dan kemuliaan. Sekarang kami ingin menjalani kemuliaan kami. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kurasa. Mari sebelum kita lanjut kita nyanyikan sebuah lagu. Hari ini kurasa. Ya, hari ini kurasa bahagia dengan gerakan masing-masing. Mohon perhatian ya. Aprilia, Nela, Brian, Elizabeth, Rinandus, Jessica, Julianus, Christina, Maria, Lydia, Sakit. Marcelino, Matilda, Muhammad Ibnu Rahelia, Cecilia, Polatika. Pembelajaran minggu lalu sampai di sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selamat pagi semua. Pagi luar biasa. Akma Jaya. Yes, wonderful. Oke, terima kasih. Dan kita lanjut pada kesempatan ini kita akan melihat tentang tujuan pembelajaran, yakni peserta didik mampu memahami dirinya sebagai makhluk pribadi Yang unik. Ini dia pembelajaran secara online, ada gambar. Ini yang pertama, dia tetap bersemangat walaupun kakinya tidak ada kaki. Yang kedua, walaupun dia tidak punya kaki lagi, dia bisa mendapat juara lomba lagi. Yang ketiga, seorang pemuda yang sudah bisa menempuh sarjana IT. Selanjutnya, pemahaman bermakna. Peserta didik mampu mengaplikasikan pengalaman tersebut didalami dalam peran kitab suci atau ajaran gereja sehingga peserta didik dapat mengaplikasikan dalam hidup sehari-hari terhadap nilai-nilai yang diperoleh dari pendalaman yang dilakukan. Sekarang kita masuk dalam pertanyaan pemantik. Apa makna keunikan manusia? Apa yang bisa jawab? Pertanyaan, apa makna keunikan manusia? Jawabannya, untuk menjadikan manusia bermartabat dan saling menghormati akan keunikan orang lain atau kekurangan dan kelebihan yang dimiliki sebagai anugerah Tuhan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk pertanyaan nomor 2. Bagaimana kedudukan laki-laki dan perempuan di mata Allah? Kedudukannya sama di mata Allah. Allah tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan ini. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Pertanyaan yang ketiga. Mengagungkan manusia sungguh memperlakukan sebagai orang sebagai pribadi seperti Tuhan sendiri. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Setelah pertanyaan pemantik kita pada saat ini, sebelum kita melanjutkan materi pada saat ini. Selanjutnya
kita akan masuk pada kegiatan inti, yakni proses pembelajaran, menggali pengalaman hidup berkaitan dengan keunikan diri dan orang lain. Ada cerita yang sudah ada dalam buku, yakni Tarjono Slamet. Saya butuh waktu yang lama untuk bisa bangkit. Ini Tarjono, dia adalah seorang yang dengan penuh semangat, dia bisa menjalani hidup ini. Tetapi apa daya, dalam kehidupannya dia harus kehilangan kaki kirinya yang terpaksa diamputasi. Dan selanjutnya ada satu cerita yang bisa kita lihat dalam video yang mungkin kita bisa mengambil inspirasi dari dirinya seperti apa, dan apakah kita tidak bisa melebihi dia, tergantung dari diri kita masing-masing. School. A lot of kids would come up to me and tease me. Nick, you're not good enough. Nick, just give up. Nick, you're never going to get a job. You won't get married. You can't even repair a tub. But their hugs can't heal you. Just give up. Just give up. Just give up. Just. The line that I like to use is changing obstacles into opportunities. I know that there are 1 billion people going hungry today. Seeing the top of the pyramid as far as business, I've met the billionaires, I've met bankers, and I also love to bring up my pride and my name my status, trust me, just like you. But I hope you are inspired to know that if I can dream big, then so can you. Ada di sini yang tidak tahu berenang? Banyak. Oke, terima kasih. Video tadi, walaupun dia tidak punya kaki dan tangan, dia bisa berenang. Memang belajar di berenang itu susah, memang susah. Yang awal, ada yang tadi main, tenggelam, tetapi dengan semangat pasti bisa seperti itu. Semua semangat, kita tidak boleh mengalah dengan apa yang kita pikirkan. Kita selalu berpegang sesuai dengan keyakinan agama kita masing-masing. Yang Kristen, yang Katolik selalu berdoa agar supaya apa yang kita harapkan saat ini boleh dapat tercapai. Atau berikan contoh lain yang menunjukkan sikap tidak menerima diri. Bila demikian, apa yang membuat seorang bernilai di mata orang lain, misalnya kecantikan, kekayaan, atau apa. Ada yang bisa memberikan sedikit penjelasan, memberikan contoh sikap tidak menerima diri. Untuk asa saya bilang iya, kenapa bisa mungkin begini. Cuman lama-kelamaan banyak juga teman Deka dalam bilang tetap semangat. Masih banyak juga di luar sana yang memiliki kekurangan. Gitu. Ya, oke. Pernah dikata-katain misalnya seperti ini, dan akhirnya kita merasa minder rendah diri. Ya mungkin yang lain ada? Ya pasti ada ya, tapi mungkin ada yang mesti malu atau tidak enak disampaikan. Ya begitulah kehidupan kita. Pada saat kita menjalani hidup ini, tidak selalu kata-kata yang kita terima itu bahagia atau baik atau segala macam. Tidak selalu. Ada kata-kata pahit yang bisa terlewati. Atau mungkin bisa kita terima kata-kata dari orang lain, ucapan-ucapan yang tidak menyenangkan. Ya, jangan melawan orang-orang negeri yang dibenci. Jadi kita harus menerima diri apa adanya, tetapi mungkin kalau pertemanan itu ada yang bilang ini, bilang itu, mungkin kita merasa rendah hati, rendah diri, dan itulah kehidupan kita. Manusia diberikan pikiran, perasaan untuk menjalani kehidupan ini. Mengamati kolom
yang di dalamnya tentang keadaan dirimu sendiri, lalu menuliskan hasil pengamatan dalam lembar itu. Jadi ini nomor 3. Lalu di sini 4. Sudah? Coba kelompok 1 yang bersiap ya. Kelompok 1 bisa menjawab pertanyaan mewakili 1 saja. Fisik tidak langit. Berarti itu bagus. Nah. Kekuatanmu apa? Keterbatasanmu apa? Kalau fisik, Ya. fisik kekuatanku itu saya mempunyai kelebihan, bisa dibilang kuat lari. Dan keterbatasanku kalau lari itu suka engkel kaki. Oh, mantap. Terima kasih kelompok 1. Punya kekuatan, tetapi ada juga keterbatasan di bagian tubuh yang lain. Kuat lari, tetapi ada rasa nyeri atau engkel atau bisa disebut apa di kaki sehingga menghalangi kelompok 2. Bakat dan kemampuan saya itu bisa bernyanyi, keterbatasanku tapi saya tidak bisa memiliki mental yang kuat untuk menampilkan bakat saya. Ya, masih ada rasa itu takut atau minder atau apa untuk bisa mengembangkan kemampuan yang ditambahkan di dalam sebentar ya. Kelompok 3. Sifat-sifat kekuatan saya suka menolong orang, Suka menolong orang, ya. oke. Dan keterbatasan saya masih suka menceritakan kesalahan orang lain. Oh iya, oke. Suka menolong orang, tetapi masih ada rasa untuk menceritakan kekurangan orang lain. Sebentar dijelaskan. Lanjut kelompok 4. Impian sukses. Impianku ingin menjadi pastor. Kekuatanku tekun dalam cita-cita. Keterbatasanku sering terpancing dengan alkohol. Oke. Ya, terima kasih. Dalam kehidupan memang baru terungkap. Tadi kan banyak yang diam, tetapi sekarang dengan mewakili satu persatu kerja kelompok, artinya masih ada juga keterbatasan dalam diri kita yang masih kita miliki. Mulai sekarang kalau mau menjadi orang yang lebih baik atau orang yang sukses, kita tinggalkan semua itu. Kita berusaha, walaupun memang tidak terlalu sukses juga. Juga misalnya yang olahraga, berusaha untuk misalnya dengan cara apa, urut atau apa, kayak satu. Kita akan mendalami pesan kitab suci tentang keunikan diri. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan saya menurut gambar dan rupa Allah, supaya saya berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ada lagi pesan apa yang hendak disampaikan kitab Kejadian berkaitan dengan keunikan manusia umumnya dan keunikan dirimu sendiri. Oke, Elizabeth nih. Pesan apa sih namanya? Kejadian. Pesan apa yang hendak disampaikan kita Kejadian berkaitan dengan keunikan manusia umumnya dan keunikanmu sendiri. Menurut saya memiliki keunikan sendiri dan teman-teman saya juga memiliki keunikan sendiri. Tuhan menciptakan keunikannya itu berbeda-beda.
dan kita bisa melihat kembali ke dalam diri kita. Kita tidak boleh terlalu berlebihan melihat apa yang orang lain buat dan akhirnya timbul rasa iri dalam diri kita. Ya, akhirnya bikin orang bilang bikin penyakit sendiri. Jadi seperti itu. Jadi apa yang orang lain buat lalu itu baik bisa membanggakan, itu saja bahagia, bersyukur karena dia bisa buat. Dan saya bagikan ini ke KPD untuk masing-masing kita. Jadilah diri sendiri yang terbaik. Jika kau tak dapat menjadi pohon meranti di puncak bukit, jadilah semak berbukar di lembah. Jadilah semak berbukar yang terangguh di sisi bukit. Kalau bukan rumput, semak berbukar pun jadilah. Jika kau tak boleh menjadi rimbun, jadilah rumput dan hasil jalan di mana-mana. Jika kau tak dapat menjadi ikan mas, jadi ikan. Bukan seluruh pembelajaran. Jadi dengan pembelajaran kali ini kita sudah bisa melihat akan keunikan yang ada dalam diri kita. Kita kaitkan dengan cerita dalam buku, cerita dalam video, cerita kitab suci, semua itu dikaitkan sehingga kita bisa melihat kembali akan diri kita, keunikan, kelebihan, kekurangan kita masing-masing. Sehingga apa yang ada dalam diri kita tidak boleh kita merasa minder. Mungkin ada hal-hal yang ada dalam diri kita tetapi kita melihat itu sebagai kekurangan. Kita harus tetap selalu berjuang sehingga apa yang kita jalani dalam kehidupan ini boleh dapat terlewati dengan baik dan boleh kita bahagia dan bangga dalam kita mensyukuri akan semua yang ada dalam diri kita. Nanti baca dalam Alkitab karena di 138 ayat 1 sampai 8. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan Allah, aku berterima bagimu. Aku hendak sujud di hadapan yang kudus dan memuji namamu, oleh karena kasihmu dan oleh karena setiamu. Sebab kau buat namamu dan janjimu memenuhi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam hatiku. Semua raja di bumi akan bersyukur padamu, ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulutmu. Kita akan dulu pembelajaran kita pada saat ini dengan doa penutup oleh salah satu siswa yang spontan. Dan sudah puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas berkat dan rahmat yang kau berikan kepada kami dari mulai pembelajaran kami hingga akhir ini. Nah Tuhan, sebagaimana kami akan istirahat, berkatilah kami agar kami dapat menjalani istirahat kami dengan baik. Ya Tuhan, kami mengaturkan kepadamu yang boleh dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Ucapkan terima kasih.